Aremania menilai tragedi Kanjuruhan merupakan pembantaian. Suporter ditembaki gas air mata oleh polisi, sementara pintu ditutup. Mau tahu seperti apa beritanya? Yuk ikutin terus dan jangan lupa subscribe. Hal itu dinyatakan oleh salah seorang Aremania, Vanda Ardianto, saat mengikuti doa bersama untuk ratusan korban meninggal dalam tragedi Kanjuruhan. Mereka berkumpul di Jalan Semeru Kota Malang, Minggu 2 Oktober 2022 malam. Ada ribuan orang yang hadir di sana. Harus ada tersangka. Ratusan orang dibunuh di depan mata ribuan orang. Masak satu tersangka saja satu hari gak bisa. Kan gak masuk akal, ujarnya. Bahkan ia menilai bahwa tragedi di kandang Singoe dan julukan Arema FC tersebut sebagai bentuk aksi pembantaian. Kalau di Peru itu kecelakaan, bencana karena tribun jatuh. Sedangkan di Indonesia ini pembantaian. Gimana gak dibantai? Ditembaki gas air mata, tapi pintu ditutup. Gimana gak banyak orang meninggal? Banyak anak kecil? Ujarnya. Terkait advokasi bagi korban. Lanjut dia, pihaknya juga telah menggandeng kuasa hukum atau pengacara. Kami akan terus mengawal proses hukum dan mendorong keadilan ditegakkan seadil-adilnya, ujarnya. Aremania menyalakan ratusan lilin sebagai simbolis korban yang meninggal akibat insiden usai laga Arema FC vs Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Salah seorang Aremanita menyatakan kesedihannya akibat tragedi memilukan tersebut. Terlebih ada korban anak-anak. Sebagai ibu, saya sangat prihatin ada anak yang turut jadi korban. Langkah hukum harus ditempuh, ujarnya disambut tepuk tangan Aremania yang memenuhi sisi timur Stadion Gajayana tersebut. Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri akan mendalami penerapan prosedur tetap protap penggunaan gas air mata untuk membubarkan kericuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang menyebabkan meninggalnya 125 orang. Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo di Stadion Kanjuruhan, Minggu 2 Oktober 2022, mengatakan pendalaman itu dilakukan pada penerapan protap dan tahapan yang telah dilakukan tim pengamanan yang bertugas saat pelaksanaan pertandingan. Tim tentunya akan mendalami terkait prosedur dan tahapan-tahapan yang dilakukan Satgas atau tim pengamanan yang melakukan tugas saat pelaksanaan pertandingan, kata Kapolri. Sebagai informasi, petugas menggunakan gas air mata untuk membubarkan kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan usai laga antara Arema FC melawan Persebaya setelah peluit panjang ditiup ribuan supporter masuk ke dalam lapangan dan mengejar pemain serta ofisial. Kapolri menjelaskan tahapan-tahapan untuk penerapan prosedur tersebut akan dilakukan audit oleh tim yang telah disiapkan. Ia akan mendalami berbagai informasi yang ada, termasuk upaya penyelamatan para pemain dari para supporter. Menurutnya, seluruh hal yang mendetail tersebut akan didalami dan menjadi bagian besar dalam proses investigasi. Proses investigasi akan dilakukan mulai dari pihak penyelenggara, pengamanan, dan seluruh pihak terkait. Semuanya akan kita dalami. Ini menjadi satu bagian yang akan kita investigasi secara tuntas baik dari penyelenggara, pengamanan, dan pihak-pihak yang memang perlu kita lakukan pemeriksaan, ujarnya. Ia menambahkan proses tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran jelas terkait peristiwa yang menelan 125 korban jiwa tersebut, termasuk siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian itu. Itu dilakukan untuk menuntaskan dan memberikan gambaran terkait peristiwa yang terjadi dan tentunya siapa yang harus bertanggung jawab, ujarnya. Berdasarkan data terakhir tercatat bahwa korban meninggal dunia akibat tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur sebanyak 125 orang, termasuk sebanyak 323 orang mengalami luka. Penggunaan gas air mata menjadi sorotan publik secara luas dalam tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan pendukung Arema FC. Aremania, kerusuhan ini bukan antar supporter Arema FC dan Persebaya, melainkan karena kepanikan akibat tembakan gas air mata.
Kerusuhan diawali dari turunnya Aremania ke Stadion Kanjuruhan sesaat setelah pertandingan Arema FC vs Persebaya usai. Sabtu 1 Oktober 2022. Aparat keamanan yang jumlahnya tak sebanding berusaha mengendalikan massa, termasuk dengan menembakkan gas air mata. Akibatnya banyak Aremania yang mengalami sesak napas, berdesak-desakan, dan terinjak-injak. Sebagai respons atas tragedi Kanjuruhan, ribuan Aremania berkumpul di Jalan Semeru Kota Malang, Minggu 2 Oktober 2022 malam untuk menggelar doa bersama. Sementara itu, aksi warganet termasuk pendukung Persebaya, bonek, melancarkan kritiknya pada kepolisian melalui ranah digital. Para bonek sekaligus memberikan dukungan moral pada Aremania. Doa bersama yang dilakukan Aremania dengan menyalakan ratusan lilin sebagai simbolis korban yang meninggal akibat insiden maut terbesar dalam sejarah sepak bola ini. Usai berdoa bersama, beberapa Aremania diberikan kesempatan untuk berorasi. Salah seorang Aremanita menyatakan kesedihannya akibat tragedi memilukan tersebut, terlebih ada korban anak-anak. Sebagai ibu, saya sangat prihatin ada anak yang turut jadi korban, langkah hukum harus ditempuh, ujarnya. Orasi tersebut disambut tepuk tangan Aremania. Aremania lainnya, Vanda Ardianto mengatakan, agenda serupa akan terus digelar selama 7 hari dan menunggu perkembangan proses hukum pengusutan tragedi Kanjuruhan. Harus ada tersangka. Ratusan orang dibunuh di depan mata ribuan orang. Masak satu tersangka saja 1 hari gak bisa, kan gak masuk akal, ujarnya. Bahkan ia menilai bahwa tragedi di kandang Singoe dan julukan Arema FC tersebut sebagai bentuk aksi pembantaian. Kalau di Peru itu kecelakaan, bencana karena tribun jatuh. Sedangkan di Indonesia ini pembantaian. Gimana gak dibantai, ditembaki gas air mata, tapi pintu ditutup. Gimana gak banyak orang meninggal, banyak anak kecil, ujarnya. Terkait advokasi bagi korban. Lanjut dia, pihaknya juga telah menggandeng kuasa hukum atau pengacara. Kami akan terus mengawal proses hukum dan mendorong keadilan ditegakkan seadil-adilnya, ujarnya. Aksi bonek dalam bersimpati kepada Aremania dilakukan di media sosial. Polisi dikritik habis-habisan karena dinilai gagal menangani massa supporter dari Aremania yang masuk stadion usai laga Arema FC vs Persebaya Surabaya. Aparat kedapatan menembakkan gas air mata ke tribun penonton yang penuh. Padahal benda itu dilarang oleh FIFA. Akun Instagram Polres Malang diserbu habis-habisan oleh warganet yang umumnya dari kalangan supporter, termasuk bonek fans Persebaya Surabaya. Dalam salah satu unggahan sebelum laga Arema FC vs Persebaya Surabaya, Polres Malang membuat ajakan supporter untuk tak membawa flare ke stadion. Namun kenyataannya polisi yang justru menggunakan gas air mata di dalam stadion yang penuh. Bahkan banyak wanita dan anak-anak. Matikan flare, lempar gas air mata, sindir akun, kedezak bintang. Aku bonek pak, tapi tinkan anggotamu gak masuk beas, cok. Tertulis akun Edits. Aku bonek, tapi tindakanmu ngawur dengan menembak gas air mata, dikira bisa bubar dengan kapasitas supporter full kayak gitu? Itu sama saja ada orang di dalam botol terus sampean semprot baygon, itu penertiban atau penyiksaan, tulis akun @bon. Selain itu, media sosial Twitter juga ramai dengan tagar Kanjuruhan, bonek, dan polisi. Banyak di antara pengguna media sosial itu memberi kesaksian apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Koordinator Safur Soccer OS Akmal Marhali menyebut penembakan gas air mata menjadi salah satu penyebab banyak orang tewas di Stadion Kanjuruhan. Stop kompetisi atas dasar kemanusiaan, tulis dia. Terima kasih sudah nonton.